Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman seluruh Indonesia. Apa kabar? Semoga selalu sehat, selalu baik-baik saja, apapun kondisinya. Semoga kalian tetap semangat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan kembali lagi bersama saya di channel Pandora, channel yang membahas seputar permasalahan yang terjadi di aplikasi pinjaman online, baik itu di masyarakat maupun update-update terbaru tentang aplikasi pinjaman online itu sendiri. Nah, buat teman-teman yang sudah support serta dukung channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak karena support dan dukungan kalian sangat berarti untuk kemajuan channel YouTube saya. Nah, buat teman-teman yang udah nonton video saya, terima kasih banyak juga, dan yang belum subscribe, saya tidak bosan-bosan untuk mengajak kalian untuk meminta dukungannya serta supportnya untuk mensubscribe channel YouTube saya. Oke, untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, karena subscribe itu kan gratis. Oke, untuk video kali ini saya akan membahas sebuah cerita, sebuah hasil sharing dari salah satu debitur gagal bayar di 15 aplikasi pinjaman online legal. Kenapa ini menarik untuk saya angkat? Karena bisa menjadi sebuah referensi atau bahan untuk dijadikan acuan gitu ya, untuk teman-teman yang memang masih mengalami kegagalan pembayaran di beberapa aplikasi pinjaman online. Nah, debitur ini mengalami kegagalan di 15 aplikasi pinjaman online sudah berjalan selama 6 bulan atau setengah tahun lamanya. Dan kondisinya syukur masih dalam kondisi baik-baik saja, dan di tahap sekarang dia sudah mulai berusaha menerapkan apa yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya, yaitu menerapkan cara bagaimana supaya dari hari ke hari dia bisa mencicil pinjaman yang ada di platform perusahaan aplikasi pinjaman online ini. Dan ini sudah mulai ia terapkan, dan support sekali buat Anda. Semoga rezekinya semakin lancar, semoga dipermudahkan jalannya, dan semoga tabungannya segera terkumpul dan Anda bisa menyelesaikan hutang-hutang Anda sedikit demi sedikit atau satu persatu, dari 15 menjadi 14 menjadi 13 sampai selesai semuanya. Support sekali buat yang masih menanamkan etikat baik serta niatan baik dari dalam dirinya untuk melunasi atau membayar semua hutang-hutangnya. Dan buat teman-teman yang masih berada di lingkaran setan pinjaman online, ini bisa jadi acuan untuk kalian. Ketika kalian memang sudah gagal bayar di aplikasi pinjaman online, maka kalian tidak perlu kalang kabut. Contoh aja si bapak ini, dia menyelesaikan permasalahannya dengan tenang hingga kondisinya sampai saat ini masih baik-baik saja, hingga tiba dia pada fase dimana ia mulai berpikiran atau mulai menggerakkan diri, menggerakkan hati untuk memulai menyelesaikan hutangnya satu persatu. Kenapa ini sangat menarik menurut saya? Karena memang ya namanya hutang itu pasti akan lunas jika dibayar. Nggak ada loh penawaran lain dari hutang kecuali dibayar. Lantas seperti apa bapak ini menerapkan dengan kondisi yang seperti ini? Maksud saya dengan kondisi dia gagal bayar di 15 aplikasi kok masih bisa baik-baik aja? Apa dia nggak diteror? Apa dia nggak ditelepon gitu? Tentu saja ya ditelepon terus menerus. 15 aplikasi, Bo, kebayang nggak sama kalian? Satu aplikasi aja biasanya setiap jam tuh telepon terus atau WA terus gitu kan, apalagi 15. Kebayang nggak sih HP-nya nggak pernah berhenti bunyi terus gitu sehari-hari sampai malam mungkin. Kebayang nggak juga sih berapa buah email yang dikirimkan setiap hari? Kebayang nggak berapa buah pesan WhatsApp yang dikirimkan setiap hari? Ya kalau misalnya bahasanya masih bagus. Gimana kalau isinya hanya caci makian, kekerasan verbal? Tapi kenapa bapak ini masih bisa baik-baik aja? Yang pertama, karena dia tenang. Dia tenang karena memang berurusan di aplikasi pinjaman online legal. Apabila memang kita berurusan dengan aplikasi pinjaman online legal, maka perusahaan pinjaman online tersebut pun masih memiliki batasan-batasan tertentu yang harus mereka patuhi dalam hal penagihan.
Apabila memang batasan-batasan tersebut dilanggar, konsekuensinya mereka akan kehilangan izin perusahaan mereka yang diberikan oleh pihak OJK. Dan step pertama yang dilakukan oleh debitur ini adalah dengan cara mengaktifkan mode blokir panggilan dari nomor tidak dikenal di pengaturan Android-nya. Ini yang pertama. Sehingga ia tidak perlu merasa terganggu oleh telepon yang terus-menerus masuk dari hari ke hari, atau bahkan bukan dari hari ke hari sih, dari jam ke jam kalau menurut saya, bahkan mungkin dari menit ke menit. 15 aplikasi, bukan sedikit kan. Nah, ini yang ia terapkan pertama, karena kalau misalnya dia mengaktifkan teleponnya, dia tidak memblokir semua panggilan dari nomor yang tidak dikenal, ya kebayang nggak sih seharian dia ngeladenin telepon mulu, nggak bisa kerja kan. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, di aplikasi WhatsApp dia menjadikan pesan-pesan yang masuk itu sebagai arsip. Jadi ia bisa membaca pesan tersebut kapan dia mau. Jadi semuanya itu diarsipkan aja gitu. Tetap nomornya aktif, tetap ia menjawab pesan-pesan tersebut dengan cara menyampaikan apa adanya kondisinya. Sampai ia bercerita kepada saya bahwasanya ada salah satu DC yang mengancam akan datang ke rumah. Dan ini semua udah dialamin sama debitur ini. Segala macam ancaman dengan tipe-tipe ancaman yang diberikan oleh tim-tim lapangan dari aplikasi pinjaman online ini udah dialamin semua. Dari pengancaman mau datang ke rumah, mau menggerakkan kuasa hukum, mau melaporkan ke polisi, mau melibatkan tetangga dan pemerintah setempat, ini sudah dialami semua. Terus kalian mau tahu apa yang dia jawab? Ya dia jawab aja, saya berhutang itu di 15 aplikasi, bukan di satu aplikasi aja, bukan di kalian aja saya berhutang. Saya berhutang di 15 aplikasi. Dengan kondisi saya berhutang di 15 aplikasi ini, saya nggak bisa menyelesaikan ini sekaligus. Saya butuh ketenangan, saya butuh ketentraman untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki supaya saya bisa bayar hutang. Jika kalian memaksa-maksa saya seperti ini, adanya juga saya nggak tenang. Saya bisa gila, atau mungkin saya bisa melakukan hal-hal bodoh lainnya. Apakah dengan cara tersebut hutang dengan kalian akan lunas? Saya rasa tidak. Maka saya memerlukan waktu untuk berusaha supaya saya bisa menyelesaikan pinjam ini satu persatu. Jadi dia sampaikan, dia utarakan saja seperti itu apa adanya kondisi dia sekarang. Dan ini lumayan membuat tim DC ini rasanya ya bingung. Kalau saya rasa ya, bayang gak sih kalau misalnya kita ngutangin seseorang, nggak taunya yang kita utangin itu punya banyak hutang juga di banyak orang, dan dia nggak bisa menyelesaikan ini sesuai dengan kemauan kita. Kita mau lunas, semuanya lunas, saya hutang kamu hari ini juga, sementara dia nggak punya apa-apa. Kebayang nggak? Cuman ya bapak ini, debiturnya ini masih dalam kondisi baik-baik aja, dan ini sudah masuk ke bulan ke-6 dan dia sudah bisa mulai menyisihkan sedikit demi sedikit penghasilannya untuk dipisahkan untuk dana membayar hutang. Dan ya tentu saja ini nggak bisa diselesaikan dengan cara sekaligus, kecuali memang debitur ini punya aset yang ibaratnya tuh bisa ia jual gitu untuk melunasi ini sekaligus. Cuman kondisinya debitur ini tidak demikian. Dia tidak punya aset untuk dijual, dia cuma punya aset kendaraan, itu pun digunakan untuk mencari nafkah, untuk mencari rezeki. Dan sempat ia stres, sempat ia mengalami kegalauan, kekalutan untuk jual motornya. Cuman dia berpikir kembali, jika saya jual motor kemudian untuk membayar hutang juga nggak lunas, motor udah terjual, pakai apa lagi saya untuk fasilitas saya untuk mencari nafkah atau mencari rezeki. Dan ini benar, pemikiran yang seperti ini benar. Jangan ambil keputusan ketika kalian sedang stres, jangan ambil keputusan ketika hati kalian sedang tertekan, karena ya keputusan yang diambil dalam kondisi tersebut hanya akan merugikan kalian sendiri. Perusahaan fintech, ketika hutang mereka kalian bayar, ya oke, mereka happy aja, sementara kalian hutang gak lunas, aset udah terjual. Jangan sampai seperti itu ya. Makanya saya sharing tentang pengalaman debitur ini
untuk membuka kembali mindset kalian yang masih tertekan oleh teror-teror DC aplikasi pinjaman online. Ambillah keputusan bijak untuk kehidupan kalian. Jangan pikirkan yang lain dulu. Bijak untuk kehidupan, kelangsungan hidup kalian. Jangan sampai melakukan keputusan sesuatu keputusan yang gegabah. Jangan sampai mengambil keputusan dengan gegabah, karena itu akan menghancurkan kalian sendiri, kalian dan keluarga kalian. Banyak banget pengalaman yang terjadi di masyarakat di mana mereka memaksakan diri untuk membayar hutang dengan menjual aset. Mending kalau hutangnya lunas, hutang nggak lunas, aset udah terjual. Sementara aset yang ia jual ini merupakan sebuah fasilitas untuk mencari nafkah atau mencari rezeki. Kayak misalnya kita punya motor tersebut digunakan untuk ngojek, atau digunakan untuk jualan, atau digunakan untuk kendaraan kita menuju tempat kerja. Karena kalian punya hutang, terus motornya dijual. Kalian mau kerja gimana? Kalian mau jualan gimana? Kalian mau ngojek gimana? Jangan sampai itu terjadi ke kalian yang memang masih terjerat di aplikasi pinjaman online. Tenang, stop aja dulu, stuck sampai di sana. Kalau memang kalian sudah merasa lengang, sudah merasa bisa menyisihkan penghasilan kalian untuk membayar hutang, maka ketika itulah kalian mulai membayar hutang. Berulang kali saya peringatkan, bayar hutang kalian ketika kalian sudah mampu membayar. Jangan memaksakan diri. Karena yaitu kalau misalnya kita memaksakan diri, yang bakal dirugikan itu bukan orang lain, kita sendiri. Kita dan keluarga kita sendiri. Makanya berkali-kali saya bilang, jika tempat kalian terlilit hutang itu di aplikasi pinjaman online, kalian nggak perlu merasa sangat terpuruk, karena beribu bahkan berjuta umat di Indonesia ini mengalami hal yang sama. Ini salah satu contohnya. Debitur ini mengalami kegagalan kembali di 15 aplikasi, 15. Kalau kalian masih 5 atau kalian masih 7, 4 atau di bawah itu, berarti kalian belum seterpuruk debitur ini. Jadi jadikan ini sebagai motivasi, sebagai penyemangat, bahwasannya bukan hanya kalian yang terlibat dalam masalah ini, masih banyak di luar sana yang masih berada di dalam kurungan lingkaran ini. So, tetap semangat, tetap optimis, tetap selalu berdoa dan berusaha untuk menyelesaikan masalah kalian. Dan ingat, jangan mau semuanya diselesaikan. Selesaikan masalah itu satu per satu. Jika kalian memiliki hutang di 5 aplikasi, maka selesaikan satu per satu. Jangan memaksakan diri menyelesaikan semuanya ke 5-5-nya itu. Ya, kalau kalian nggak mampu jangan dipaksakan. Tapi kalau kalian mampu, is okay. Kenapa? Ngapain ditunda? Kalau mampu selesaikan aja semua, iya kan? Tapi kalau kalian nggak mampu, selesaikan itu satu per satu. Jangan memaksakan diri. Oke? Demikian aja dulu untuk video kali ini. Semoga bisa mensupport serta memotivasi teman-teman semua yang ada di Indonesia yang memang masih terjerat di dalam permasalahan ini. Semoga segera diberikan jalan keluar, semoga usahanya semakin lancar, semoga rezekinya pun semakin lancar. Oke? Thank you for watching. See you next video.